Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak rekan-rekan seiman saya untuk berpikir sederhana tetapi logis, ya kan? Nah, pemikiran ini akan saya telurkan kepada kalian. Semoga kalian di masyarakat bisa menelurkan ini kepada orang lain juga. Maka untuk itu jangan lupa subscribe ya, dan komenlah di video ini. Saya berterima kasih karena komen-komen di setiap video saya itu ramai ya. Oke. Nah, dan satu lagi kalau bisa saya mohon, kami membuat konten ini diberi fasilitas sama YouTube, yakni berupa iklan. Ketika kami buat iklan, mohonlah jangan dikritisi iklannya. Lebih bagus kritisi apa yang kami paparkan. Kenapa? Iklan itu untuk mendukung pelayanan kami dan perjuangan kami, karena tidak ada yang gratis ya. Kami bayar internet, kami beli alat segala macam demi untuk kalian. Apalagi kalian meminta saya untuk pakai mic ya. Jadi sabarlah ya, semuanya akan sampai sana. Nah, kali ini kita akan mendengar dulu ocehannya Zakir Naik mengenai penulisan kitab Bible ya. Kita saksikan aja komentarnya sebagai berikut. If Bible matches a lot with the Quran, then who is the writer of the Bible? There is a connected question about the similar topic. This is from Mrs. Khan. My staff questions me that since the Bible came first, the Quran is taken from there rather than copied in certain aspects. Please help to clarify this. As far as the first question is concerned, that if Quran is the word of God and many things of the Bible match with the Quran, that means who is the writer of the Bible? Is God the writer of the Bible? We agree that Quran is the word of God. Now, whatever matches with the Quran, that portion we do not mind as accepting to be the word of God. But that does not mean that the whole of the Bible is the word of God. What we believe that Injil was a wahi, the revelation which was given to Jesus Christ, peace be upon him. But since it was meant for that time and only for those people, Almighty God did not feel it fit to preserve it. But Quran, since it is the last and final revelation, Almighty God says in Surah Hijr, chapter 15, verse number 9, we have revealed the Quran and we shall guard it from corruption. So, today Quran is the Furqan, the criteria to judge right from wrong. So whatever matches with the Quran, we say, this portion we have got no objection in accepting to be the word of God. So if you ask me, who is the author of the Bible? So today the Christian scholars, they say that there are various different authors of each book. The Bible is derived from the Greek word biblos, meaning the book of books. So the present Bible, according to me and according to scholars, it is a mixture. It does contain in some places the word of God, that is remnants of the Injil. It even contains the word of the prophets. It even contains words of historians. Unfortunately, it even contains pornography. It's a mixture. So who's the author? Many human beings also wrote. Apa yang terjadi? Begitu Nabi wafat di zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Khalifah, Islam telah meluas, banyak orang belajar Al-Quran, tapi juga tidak sedikit yang kemudian bisa hafal Al-Quran. Ini kalau banyak berkurang para penghafalnya, tidak akan terjaga sempurna Al-Qurannya." Diambil oleh Umar yang jenius itu. Ada isyarat dalam Al-Quran, ada berita Alkitab, berarti ada peluang untuk menuliskannya. Diusulkan, ya Khalifah, bagaimana kalau dibentuk tim yang hafal Quran itu, dibuat tim ad hoc, beberapa orang saja, kemudian dirumuskan, dituliskan mushaf dalam bentuk kitab yang tertulis. Maka di situ pada itu kemudian berkumpul, setelah istikharah bermohon kepada Allah, diputuskanlah kemudian dituliskan Alkitab. Jadilah kemudian apa yang kita kenal dengan mushaf sekarang ini. Teman-teman sekalian, bukan di zaman Abu Bakarnya itu dituliskan, tapi yang penting Anda ketahui ada isyarat yang disampaikan oleh Allah sebelumnya bahwa kitab ini kelak akan dituliskan. Nah, kalian sudah mendengar ya, dua sebenarnya yang saya suguhkan di situ, Zakir Naik dan si Ustadz Adi Hidayat ya. Bagaimana si Bible itu ditulis, dan satu lagi bagaimana Al-Quran itu ditulis. Siap ya? Nah, inilah yang mau saya ajarkan kepada kalian, bahwa ketika dia bicara Bible dan segala isinya, berarti saya punya hak untuk menjelaskan hal itu kepada saudara-saudara iman saya. Bukan berarti saya melawan kalian, tidak. Tetapi dalam kali ini saya tidak akan mengulas penulisan Bible itu lagi, karena dia sudah memaparkan itu. Biarlah nanti orang lain yang menanggapi.
intinya hari ini saya mengajak kalian berpikir logis ya, sederhana. Saya tertarik dengan ucapan Hadi Hidayat. Oke? Ketika orang itu membahas penulisan Bible, harusnya jangan lupa mereka membahas bagaimana penulisan Al-Quran. Ya, dari sejarah yang bisa kita peroleh dari sejarah Islam, perkembangan Islam dan sejarah dunia, kita dapat mengetahui bahwa ketika Nabi Muhammad wafat tahun 603 ya, maka Al-Quran itu belum ada dalam bentuk mashaf, ya kan, atau dibukukan lah, biar gampangnya ya. Nah, Al-Quran banyak dihafal oleh para hafiz. Paham sampai situ ya, para hafiz menghafal lah semua isi Al-Quran ini. Maka terjadilah peperangan sehingga 70 orang hafiz wafat. Nah, maka Umar bin Khattab merasa perlulah untuk biar jangan nanti hilang, siapa tahu perang kan terjadi begini-gini, habis makin berkurang. Maka disuruhlah Zaid untuk membentuk tim dalam pembuatan mashaf ini ya. Mungkin kalian udah tahu lah, lebih tahu kalian mungkin karena banyak baca daripada saya. Nah, yang mau saya ajak kalian berpikir begini. Ketika Zaid memanggil seluruh hafiz, ya, hafiz itu apakah Nabi? Nah, jawabannya kan tidak. Karena Nabi itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya atau kepada teman-teman, saudara, ya, seiman gitu ya. Dan mereka menghafal. Paham ya arti yang saya maksudkan kan? Nah, ketika Zaid mengumpulkan mereka, misalnya katakanlah si A, kamu hafal ayat apa? Kan demikian. Maka dia mengucapkanlah ayat itu dan ditulis. Kan demikian ya, paham maksud saya? Nah, ketika dia menghafalkan itu, dia bukan nabi. Ya kan? Nah, bagaimana si Zaid tahu bahwa apa yang diucapkan orang ini betul yang sama dengan yang diucapkan Nabi Muhammad? Karena begini loh, ketika Al-Quran jadi mashaf, Nabi Muhammad tidak sempat mengoreksi isi Al-Quran tersebut, itu fakta. Ya kan, karena dimasafkan setelah Nabi Muhammad wafat. Kalau kalian bilang kekristenan, Yesus pun tidak sempat mengoreksi itu. Maka itu adanya namanya hal yang lumrah ya. Nah, saya tidak akan mempertanyakan apakah itu karena kalian mengatakan itu kan 100% firman Tuhan. Ya sudah, firman Tuhan yang diucapkan Nabi Muhammad itu firman Tuhan. Nah, sekarang yang diucapkan para hafiz ini, dapatkah kalian pertanggungjawabkan keasliannya? Bagaimana cara kalian menilai atau mengakui itu asli atau tidak? Nah, ini PR, sebenarnya saya ingin memberikan PR aja kepada ustaz-ustaz ini, daripada kalian membahas kitab suci orang lain lagi mengenai penulisannya segala macamnya. Lebih bagus kalian jelaskan penulisan Al-Quran dari sudut hafiz ya, para hafiz ini. Nah, setelah itu kalian mengerti hadis kan? Hadis itu diceritakan turun-temurun itu juga ucapan Nabi. Paham ya? Dan diucapkan oleh perawi. Artinya Nabi berbicara sama jemaah atau sama istrinya, sama keluarga segala macam, dan diucapkan lagi kepada orang lain mengucapkan lagi, dan gitu turun-temurun sampai dibukukan. Paham ya? Dan ada tim penilai namanya sehingga dinamakan hadis sahih, doif. Nah, itu kan baru ada tingkatannya, kan ada tim penilainya. Paham maksud saya? Nah, sekarang apakah perbedaan Al-Quran dengan hadis? Dalam penyampaiannya ya, hadis disampaikan oleh perawi turun-temurun. Al-Quran disampaikan mungkin satu orang hafiz. Kan dia mendengar dari Nabi juga, mendengar dan menyampaikan kepada Zaid. Zaid lah yang mengumpulkan, kan ada tim dibuatnya kan. Nah, sekarang hafiz juga kan demikian. Apakah hafiz itu Nabi? Kan tidak juga. Karena yang Nabi Muhammad, dia hanyalah manusia biasa. Manusia biasa, kita ketahui kemungkinan untuk salah itu sangat besar. Itu fakta. Ya. Nah, nanti ini tugas para ustaz-ustaz ini, jelaskan kepada umat kalian biar kami dengar, buat videonya kan, kami dengar bagaimana kalian menjelaskan hal ini. Karena
Hafiz tidak ada bedanya dengan perawi. Paham ya? Karena ucapan Nabi Muhammad itulah isi Al-Quran. Dan di hafiz yang cuman itu perintah dari Allah yang diucapkan Nabi Muhammad, dihafal oleh hafiz, disampaikan. Oke? Sementara hadis, ucapan Nabi Muhammad langsung yang disampaikan kepada manusia secara turun-temurun dan dibukukan. Paham ya? Ngerti maksud saya? Nah, itu yang pertama. Pokok yang kedua, sudah pasti jaminan seluruh hafiz adalah masuk surga. Pasti tuh. Kenapa masuk surga? Hafiz yang mengucapkan Al-Quran loh ya. Karena dia penyampai lidah daripada Nabi. Atau boleh dikatakan ucapan Nabi semua di kepala dia dan keluar dari bibirnya. Ya kan? Maka dia masuk surga. Harusnya ya. Saya nggak tahu karena Nabi hanya menjamin 10 sahabat yang masuk surga. Para hafiz ini tak ada dijamin. Nah, yang kedua, perawi juga demikian. Secara turun-temurun, anak beranak, anak bercucu, atau sejak kan ada itu silsilah perawiannya kan, itu juga harusnya masuk surga. Kenapa? Loh, orang inilah yang menyelamatkan ucapan Nabi Muhammad, orang inilah yang menyelamatkan firman Tuhan. Jadi jangan kalian kira bahwa firman Tuhan itu langsung dibukukan, tidak. Tetapi diberikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak menulis karena ummi kan. Maka yang menyampaikan adalah hafiz. Dan Zaid pun selain dari hafiz, dia mengumpulkan dari bukti-bukti otentik yang ada ditulis di kulit kayu, di batu dan segala macamnya ya. Tapi itu pun bagaimana menjamin keotentikannya? Siapa yang menulis kita kan nggak tahu. Ya, tapi itu tidak saya permasalahkan. Yang saya permasalahkan adalah antara hafiz dan perawi. Apa maksud saya ya? Nah, 70 hafiz mati. Apakah ada ayat yang hilang? Ini penting loh. Karena saya yakin masing-masing hafiz, karena Nabi kan kemana-mana, ini tidak ikut semua ini. Ngerti maksud saya? Misalnya Nabi pergi kemana, jemaahnya misalnya 1000. Apakah 1000-1000-nya ikut? Misalnya Nabi ke A sana, 1000 orang ikut, ke sini 1000 orang. Sama seperti Yesus, muridnya hanya 12. Maka 12 orang ini ikut kemana Yesus pergi. Nah, sementara Nabi sudah dijelaskan 70 orang hafiz mati. Sisanya berapa orang hafiz? Kan demikian. Sedangkan mati 70 buatlah katakanlah ya setara 70 atau 100. Berarti 170 kemana Nabi pergi ikut terus ini. Artinya yang 70 ini menghafal apa saja. Ada tidak kemungkinan ayat itu yang belum tertuliskan di dalam Al-Quran? Nah, ini tugas berat loh ini sama ustaz dan ulama. Dan bagi kawan-kawan saya Kristen, saya ajak kalian berpikir sederhana memikirkannya itu kan. Habis itu ada yang mati, pada saat itu belum dibukukan Al-Quran, belum dijadikan mashaf. Paham ya? 70 orang mati, artinya kan ada beberapa banyak itu yang dihafalkan oleh mereka 70 orang ini. Paham ya? Sejarahnya ada itu, saya nggak nama-namain, nggak ngurang-ngurangi. Nah, sekarang hafiz-hafiz yang tersisa ini sama seperti hadis, ada doif, ada sahih, baru ada kadar-kadar apanya ya penilaiannya. Apakah hafiz-hafiz ini juga ada kadar penilaiannya? Pertama misalnya bahwa dia adalah orang soleh, maka ucapannya bisa didengar. Dan saya pikir memang harus orang soleh lah yang bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran ini ya. Dan disampaikan kepada Zaid mengumpulkannya semua. Kan demikian. Paham ya? Nah, mengapa? Ini yang ketiga lagi nih. Mengapa di hadis ditulis silsilah perawinya? Mengapa di Al-Quran tidak ditulis siapa hafiznya? Karena ini kan penting untuk mengikuti jejak sejarah. Apa sih bedanya Al-Quran dengan hadis? Dalam teori penyampaiannya, penulisan, semua disampaikan oleh para sahabat. Tidak ada yang disampaikan oleh Nabi Muhammad langsung dan dibukukan dan jadi tidak.
Setelah Nabi Muhammad wafat, itu belum ada bukunya. Barulah dibuat tim, barulah jadi namanya mazhab-mazhab itu ya. Paham ya yang saya maksud? Sederhana kan? Nah, begitulah cara berpikir bagi kawan-kawan kita yang Kristen. Nah, sedikit saya tambahkan ketika saya kemarin membuat 5 ya kan pendebat top di dunia maya yang saya katakan Christian Prince hanya mengulas apa yang sebenarnya sudah pernah ada. Kalian itu tersinggung, jangan tersinggung lah. Boleh kalian mengagumi Christian Prince, saya nggak melarang dan saya tidak mengatakan dia jelek. Masa salah saya mengatakan dia hanya mengulang? Memang itu sudah dibahas kok dari lama-lama ya. Kalau kalian mau yang tahu ya Zakaria Batros itu yang paling nomor wahid, saya suka ya. Nah sekarang cobalah kalian hayat di kepala kalian. Saya sudah bertanya ada 5 atau 6. Pernah nggak kalian dengar atau lihat di dalam dunia debat orang bertanya seperti saya? Pertanyaan saya nggak banyak, simple, singkat. Ya. Dan tunggulah saya debat live biar kalian tahu kualitas sang debater itu bagaimana. Bahwa saya adalah orang yang tidak pernah emosi. Christian Prince kan emosi. Di dalam setiap saya debat tatap muka live, saya nggak pernah emosi. Saya biarkan orang bicara sampai selesai. Setelah dia bicara selesai baru saya bicara. Justru yang emosi lawan debat saya. Kenapa? Dia tidak sanggup otaknya memikirkan apa yang saya sampaikan dan saya mintakan. Contohnya sekarang ini, andai kata saya ada berhadapan ini, katakanlah dengan Ustadz Adi Hidayat, saya jamin dia nggak mampu menjelaskan ini. Yang ada dia ngelantur, dan yang ada dia mulai mengatakan saya menghujat, fitnah, ini segala macam. Padahal saya nggak ada hujat. Mana ada dari tadi? Saya bicara sesuai sejarah dunia, sesuai fakta yang dikeluarkan resmi oleh orang-orang Muslim itu sendiri. Tak ada saya tambahi, saya nggak pandai nambahi ya, karena saya bukan ahli sejarah ya. Oke? Itulah gambaran yang bisa saya berikan kepada kalian. Ingatlah bahwa tugas saya sebagai orang Kristen sebenarnya memberitakan firman Tuhan. Tetapi izinkan saya sekali-sekali bertanya kepada saudara-saudara kita yang Muslim, biar mereka ada kegiatan dan ada penggalian agar mereka kepada saudara-saudara yang Muslim berceramah tentang keislaman, bukan tentang kekristenan. Paham ya? Sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.